terkait eigenvalue dan eigenvektor ya. Ini pertemuan. Jadi di sini untuk pertemuan kedua kelas besar, kebetulan saya dan Mas Pandega ya yang sebagai koordinator pekanan. Ya. Materi yang akan disampaikan kurang lebih terkait ini ya. Kita mempelajari tentang eigenvalue dan eigenvektor. Nah ini saya perhatikan sepertinya teman-teman sudah belajar ya tentang ini. Terkait bagaimana cara mencari eigenvalue dan bagaimana mencari eigenvektor dan seterusnya ya di kelas A, B, dan C ya. Nah, untuk kelas A mungkin ada tambahan terkait ini ya, terkait matriks eksponensial ya sudah masuk di sana. Sedangkan untuk kelas B dan C belum ya. Jadi untuk kelas A udah 3 pertemuan dan kelas B dan C masih 2 pertemuan untuk di kelas kuliah ya. Nah, yang kedua nanti akan membahas tentang diagonalisasi matriks A. Nanti setelah itu ada latihan soal di kelas paralel. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari suatu matriks ya, suatu matriks A yang berdimensi n kali n. Mari kita ulang atau ingat kembali perkuliahan aljabar linear. Jadi jika kita memiliki matriks A sebagai berikut ya, ini matriks A kan diagonal ya. Nah maka kita memiliki vektor x1 dan x2, di mana x1 itu x1 itu sama dengan 1, 0 ya, dan x2 sama dengan 0, 1. Kemudian jika kita kalikan x1 dengan A, maka kita akan menghasilkan suatu vektor yang bernilai 3, 0, di mana 3-nya itu merupakan eigenvalue ya, dan 1, 0 itu merupakan eigenvektornya, atau apa namanya, searah dengan eigenvektor dari A. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yaitu AX2 ya, itu kita punya hasil sama dengan 0, 4, maka di sini eigenvalue-nya 4, eigenvalue 2, sedangkan untuk eigenvektornya kita menghasilkan nilai 0,1. Nah, di sini kita kesimpulannya apa? X1 dan X2 itu searah dengan eigenvektor A ya. Di sini kita katakan searah, kenapa? Karena eigenvektor itu bisa berapa saja, yang penting arahnya sama ya. Ya, nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk lambda 1 kita menghasilkan nilai 3 dan lambda 2 sama dengan 4. Nah, yang berikutnya kita menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari matriks Markov ya, Markov matriks. Nah, di sini apa sih Markov matriks itu? Yaitu matriks yang semua elemennya itu non negatif, artinya elemennya hanya terdiri dari elemen 0 dan elemen positif saja. Nah, yang kedua, penjumlahan setiap kolomnya sama dengan 1. Nah, biasanya ini kalau kalian cari tentang Markov matriks itu banyak digunakan atau diaplikasikan pada bidang ini ya, statistik, atau biasa terkait dengan probabilistik ya, probabilitas ya. Nah, ini sangat terkait karena di sana kan kalau probabilitas nilainya range-nya antara 0 dan 1 ya, sehingga banyak diaplikasikan Markov matriks di sana. Nah, bagaimana cara mencarinya, eigenvalue dan eigenvektornya? Yang pertama kita cari pakai persamaan biasa ya, persamaan eigenvalue eigenvektor yang untuk mencarinya ya, AX sama dengan lambda X. Kemudian kita pindah ruas jadi seperti ini, kemudian kita cari determinannya ya. Kita cari determinannya. Kita pertama ini ya, determinan ini. Kita cari ini. Nah, cari determinannya, maka kita akan menghasilkan ini ya, 0,8 minus lambda dikali 0,7 minus lambda. Nah, ini ya. Dikurangin 0,3 kali 0,2 sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena ya seperti yang sudah dijelaskan di kelas ya. Karena matriks tersebut menjadi matriks singular ya. Nah, sehingga kita dapatkan ya, persamaan kedua ini apa? Persamaan karakteristik ya. Itu sama dengan lambda kuadrat minus 1,5 lambda plus 0,5 sama dengan lambda
minus 1 dikali lambda minus 0,5. Sehingga lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 0,5 ya. Kemudian setelah kita dapatkan lambdanya atau eigenvalue-nya ini, kita cari eigenvektornya untuk masing-masing eigenvalue yang didapat sebagai berikut. Nah, kita cari 0,8 minus lambda 1 yaitu minus 0,2. 0,7 minus lambda 1 sama dengan minus 0,3. Maka kita di sini kita mendapatkan X1-nya itu sebenarnya 0,6, 0,4 ya. Ini bisa lah ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di bukunya Gilbert Strang ya, yang halaman berapa saya kira, kalau nggak salah di bab 6 ya. Di bab 6 kalau nggak salah sebelum masuk masih awal-awal, di bab 6 masih awal-awal ya, tentang eigenvalue dan eigenvektor. Nah, bisa dicek di sana. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang menarik itu ini ya, eigenvalue-nya sama dengan 1. Nah, ini kenapa? Apa hubungannya dengan Markov matrix? Ada di sana ya, nanti bisa dicek. Nah, di sini kita punya X1 dan X2 atau eigenvektornya 0,6, 0,4 dan X2 sama dengan 1 minus 1. Nah, di sini apabila kita mengganti X1-nya itu menjadi 0,3 dan 0,2 itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah arahnya ya. Untuk eigenvektor yang terpenting adalah arahnya. Ini sepertinya sudah pernah dijelaskan ya di kelas A atau di kelas B. Saya agak lupa di kelas A kalau nggak salah, tentang gimana jika eigenvektornya berbeda gitu ya. Jadi kan kalau nggak salah itu Pak Ali ya, beliau menjelaskan ketika kita punya X sama dengan lambda X, X ini kan kita ubah jadi misalkan A kali CX ya, maka di sini juga lambda kali CX ya. Nah, ini kan yang bisa merubah nilai dari eigenvektornya. Nah, seperti itu, jadi tidak masalah ya. Nah, kemudian yang ini terkait matriks rotasi. Nah, ini juga kalau tidak salah di PPT-nya itu kita di PPT-nya itu kalau nggak salah R-nya itu sama dengan 0, min 1, 1, 0 ya. Seperti ini. Tapi untuk sekarang kita coba secara umum ya. Secara umum itu kita punya matriks rotasi. Ini untuk bidang 2 dimensi. Katakanlah ini matriks rotasi ini kita merotasi suatu objek yang berada pada bidang kartesian XY. Maka untuk mencari eigenvalue dan eigenvektornya dapat kita cari dengan persamaan Rx sama dengan lambda X ya. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian kita cari determinannya, maka kita hasilkan seperti ini ya, cos theta minus lambda minus sin theta cos theta minus lambda sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan karakteristiknya itu cos theta minus lambda kuadrat plus sin kuadrat theta sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan ya, cos theta minus lambda kuadrat itu kan hasilnya cos kuadrat theta minus ini ya, 2 lambda cos theta plus lambda kuadrat. Nah, di sini kita punya cos kuadrat dan sin kuadrat, di mana cos kuadrat theta plus sin kuadrat sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sehingga hasilnya di sini kita kelompokkan ya, biar lebih rapi. Kita tuliskan lambda kuadratnya di depan, minus 2 lambda cos theta ya, ini kita bisa tuliskan juga 2 cos theta gini ya, 2 cos theta dalam kurung lambda, biar sama formatnya seperti ax kuadrat plus bx plus c ya, sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan persamaan root of quadratic atau mencari akar dari persamaan kuadrat itu seperti yang sudah kita tahu sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac bagi 2a ya. Maka kita dapatkan di sini lambdanya itu sama dengan cos theta plus minus akar cos kuadrat theta minus 1. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Sehingga cos kuadrat theta minus 1 sama dengan min sin kuadrat theta ya. Sehingga di sini kita bisa akar minus kan, akar sin kuadrat theta kan minus ya, sehingga dia itu merupakan imajiner ya, imajiner. Kita tuliskan plus minus i sin theta ya. Kenapa ini ya, kita coba gini ya,
akar 1 kali akar sin kuadrat, I-nya 2, sorry. Sin kuadrat tidak, sehingga kita hasilkan I ya, I, kemudian akar sin kuadrat theta, sehingga sama dengan plus minus sin theta ya. Atau juga kita bisa tulis dalam bentuk ini ya, apa namanya ini, Euler ya. Euler itu bisa kita tulis seperti ini, yaitu E plus minus I theta. Nah, ini sangat akan saling digunakan huruf eksponensial seperti ini ya. Kedepannya akan saling digunakan. Apalagi teman-teman yang akan berkecimpung di dunia, misalkan senang signal processing gitu ya, maka akan sering ketemu seperti ini. Kemudian misalkan kita theta ya, kita ambil tetanya itu misalnya pi per 2, artinya 90 derajat. Nah, maka eigenvalue-nya berapa? Eigenvalue-nya sama dengan plus minus I ya, plus minus I. Ya, ini seperti yang ada di PPT Pak Ali ya, seperti ini. Kemudian di sini bisa kalian, kapan eigenvalue-nya hanya memiliki komponen real? Maka jawabannya adalah ketika tetanya itu sama dengan 0 ya, 0 atau 0 radian atau pi ya, pi ya, pi berarti berapa itu? 180 derajat ya. Nah, di sini seperti itu. Kemudian untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat file yang kami kirimkan di Google Drive ya. Ini W02S01TKU ini ya. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkap terkait matriks rotasi. Di sana kalau tidak salah ada matriks rotasi ukuran 3x3 juga. Ya. Nah, menariknya nanti di matriks rotasi ukuran 3x3 itu ada eigenvalue dan eigenvektornya yang dia searah ya. Nah, coba dilihat aja, nanti bisa dilihat. Kemudian terkait matriks simetris itu kan syaratnya yaitu A sama dengan A transpose ya. Maka ketika kita memiliki A yang berada pada N kali N dimensinya, maka lambdanya atau eigenvalue-nya itu merupakan merupakan komponen atau berada pada bilangan real ini, atau enggak kita katakan eigenvalue-nya itu real ya, bernilai real gitu. Nah, apabila A memiliki n independent eigenvektor, maka A sama dengan S lambda S pangkat minus 1 ya. Lebih jauh lagi apabila A simetris ya, simetris. Kalau tadi kan sebelumnya katakanlah belum ya. Nah, jika A simetris maka kita menuliskan A sama dengan Q lambda Q pangkat minus 1, ada atau enggak kita tuliskan Q lambda Q T. Nah, di sini Q ini adalah matriks ortogonal. Ini akan kepake ketika nanti kita melanjutkan lagi ke bab 7 tentang singular value decomposition ya. Oke, ini spectral theorem, ini penting juga. Kemudian eigenvalue-nya biasa dikatakan spektrum ya. Nah, ini contohnya jika kita punya A sama dengan 4411 ya. 4114, maka kita cari karakteristiknya sehingga menghasilkan lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 5 ya. Untuk mencari eigenvektornya kita cari. Nah, di sini kita dapatkan X1 sama dengan 1 minus 1 dan X2 sama dengan 1, 1. Nah, di sini kita lihat jika kita masukkan ke matriks Q ya, 1 minus 1, 1, 1. Nah, kita lihat bahwa kolom pertama yaitu X1 itu dia tegak lurus dengan X2 atau kita katakan keduanya ini ortogonal gitu ya. Nah, matriks-matriks ini sangat menarik ya, sangat karena banyak sekali penerapan matriks simetris dan karakteristiknya atau propertiesnya digunakan di berbagai bidang ya, baik itu fisika atau matematika, kalkulus dan segala macam. Ini sering menyinggung tentang matriks simetris. Maka di sini kami menyertakan file ini ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Google Drive. Ini penjelasannya mungkin lebih lengkap lagi. Di buku Gilbert Frank juga cukup lengkap dan pembahasannya gamblang. Selanjutnya ini yang ketiga yang terkait tentang persamaan ini ya, diferensial. Di sini kita punya persamaan diferensial ya.
suatu sistem persamaan diferensial biasa ditulis dengan dy per dt sama dengan AY. Nah, di sini A ini adalah matriks berukuran n kali n dan Y adalah vektor yang terdiri dari n elemen ya, n elemen. Vektor Y berubah terhadap waktu ya, karena di sini ada T ya, T itu waktu. Nah, maka kita inginkan suatu solusi persamaan diferensial YT sama dengan E lambda T kalikan X. Nah, di sini X itu merupakan apa? Eigenvektor ya, atau yang dia itu tidak terpengaruhi oleh waktu. Nah, bagaimana cara menghitung atau mencari eigenvalue-nya dan eigenvektornya? Kita substitusikan ya persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu apa solusinya ke persamaan pertama ya. Nah, di sini kita substitusikan seperti ini ya, d per dt sama dengan AY, sehingga d per dt E pangkat lambda TX, nah sama dengan AE lambda T kalikan X. Nah, di sini kita turunkan persamaan yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian kita dapatkan lambda E lambda T X AE lambda TX. Nah, kita coret E lambda T-nya sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Ya, persamaan ini tuh bukan apa namanya? Bukan hal yang ini ya, asing ya. Ini tuh sama aja dengan persamaan umum untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Nah, ini kita masuk contoh. Misalkan di sini kita punya persamaan diferensial Y1 sama dengan Y1 aksen ya. Itu artinya Y1 aksen dy per dt ya. dy per dt-nya sama dengan 5Y1 plus 1Y2. Kemudian kita Y2 aksen sama dengan 3Y1 plus 3Y2. Nah, gimana solusinya? Kita pengen solusi seperti ini ya, YT ya. Kita pengen menghasilkan solusi seperti ini. Dari persamaan diferensial ini ya, dua persamaan diferensial ini. Nah, oh ya, sebelumnya ini persamaan diferensial itu persamaan diferensial yang linear ya. Linear equation. Sehingga nanti pendekatannya pendekatan sistem persamaan linear ya. Nah, kita ubah persamaan ini yang Y1 aksen 5Y1 plus 3Y2 ini, ubah sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk matriksnya. Kita dapatkan matriks seperti ini ya. Y1 aksen sama dengan 51Y1, Y2 33Y2. Benar ya, 51 33. Oke. Nah, sekarang cari pasangan eigenvalue dan eigenvektornya. Kita cari nih pasangannya. Berarti kita pertama-tama cari eigenvalue-nya ya. Nah, di sini kita masukkan aja langsung ke persamaan ini biar cepat ya. 5133 X1 sama dengan lambda 1X. Nah, kalau misalkan matriks ukuran 2x2, kita bisa nebak-nebak aja gitu ya. Yang penting benar. Nah, berapa X1-nya? Oh, kira-kira kalau misalkan kita kalikan X1-nya itu sama dengan 11 ke matriks A ini, maka akan menghasilkan jawaban 66 gini ya. Ini jika kita kalikan A kali X1 ya, 66. Maka di sini kita bisa keluarkan nilai 6 dan kita kalikan 1. Maka di sini kita dapatkan lambda 1-nya sama dengan 6 dan X1-nya atau eigenvektor satunya pertama itu sama dengan 11. Nah, untuk yang kedua juga sama. Kira-kira berapa sih hasilnya gitu ya. Nah, kita coba 1 dan minus 3. 1 dan minus 3 ya. Jika kita kalikan 1 dan minus 3, maka akan menghasilkan di sini 3 ya. 2 dan di sini 5. Di sini 5133. 51 ini 2 ya, benar ya. 33 sama dengan 6. 33. Oh, ini harus kayaknya ada yang typo di sini. Coba. Benar nggak ya? Coba ini dulu ya, X2 sama dengan ini. Pokoknya kalinya cara cepatnya gitu ya. Jadi kalian kalikan, kemudian kalian dapatkan hasilnya, X2 dan lambda 2. Ini saya cek lagi ini. Kemudian setelah kita dapatkan eigenvalue dan eigenvektornya, kita masukkan ke persamaannya, ke solusinya ya. Persamaan 2 ini ya, ke solusinya. Maka YT itu kan terdiri dari Y1 dan Y2, maka kita masukkan persamaannya untuk yang lambda 1 dulu ya.
lambda 1T X1 sama dengan E pangkat 6T kalikan vektor 11. Kemudian yang kedua juga sama, kita masukkan 2E 2T 1 minus 3. Nah, setelah itu sebentar. Nanti coba ini tadi itu saya cek lagi ya perhitungannya. Nah, kemudian setelah itu kita punya dua persamaan ini kan. Y-nya kita punya dua persamaan ya. Karena persamaan ini merupakan persamaan linear, maka untuk mendapatkan solusi lengkapnya, complete solutionnya kita lakukan apa? Ya kombinasi linear. Gimana caranya? Kita gabungkan keduanya, kita tambahkan ya. Oh ini kok ada clear. Ini sepertinya menghilang teksnya. Nah kita tambahkan seperti ini ya. Kalau jadi kan kalau persamaan linear kan yang kita tahu adalah A1 X1 plus A2 X2 plus titik-titik-titik plus AN XN gini ya. Sama dengan Y gitu kan. Ya seperti itu ya. Maka di sini kita masukkan Y1 ya, kok Y1. Oke, kata-kata ini yang pertama ini yang kedua. Yang pertama kita masukkan di sini dan yang kedua kita masukkan sini. Kemudian kita lakukan apa? Kita kalikan suatu konstanta ya, konstanta C1 dan C2. Yang mana konstanta ini itu mengkombinasikan setiap Oh, mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, tadi untuk mendapatkan solusi persamaan linear itu kita perlu mengkombinasikan ya solusi yang ada. Solusi pertama dan solusi kedua kita gabungkan menggunakan kombinasi persamaan linear di mana setiap solusinya kita kalikan dengan konstanta C1 dan C2 ya. Maka di sini kita untuk mendapatkan suatu solusi khusus ya, solusi khusus dari persamaan linear, maka kita memerlukan yang namanya initial condition. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini yang kita lakukan adalah mencari transient solution, yaitu solusi yang tidak dikenakan sumber ya, karena di sini AY ya. Kalau misalkan ada sumbernya gimana? Nanti biaya per dt sama dengan AY plus sumber gitu ya, plus sumber. Nah, ini ada di mungkin teman-teman udah pernah belajar diferensial ya, persamaan diferensial mata kuliahnya. Nah, di situ ada ya, ada tambahkan sumber. Maka jika seperti ini persamaan d per dt sama dengan I ini tidak ada sumber. Kita mencari transient solutionnya. Nah, katakanlah kita ingin mencari suatu persamaan solusi. Nah, di sini kita lakukan adalah memberikan initial condition ya. Yang kita lakukan adalah kita kasih initial condition misalkan 2, minus 2. Maka di sini kita dapatkan C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 1 ya. Ini kita lihat seperti ini. Jadi yang perlu kita yang penting ya, yang kita garis bawahi adalah initial condition ya. Nah, kita dapatkan C1 sama dengan 1 dan C2. Nah, ketika kita dapatkan maka kita bisa mengisi persamaan ini ya. Persamaan ini menjadi seperti ini complete solutionnya ya. 1 ya tadi 1 dan 1. Untuk ditulis juga untuk berapa? Untuk Y0 sama dengan 2 minus 2 seperti ini ya. Oke. Nah, jika kita plot grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Y1 naik dan Y2 naik. Menarik ya, menarik. Kenapa? Karena di sini solusi persamaan diferensialnya dia tidak stabil. Tidak stabil. Kenapa? Karena apa coba? Karena eigenvalue-nya ya, eigenvalue-nya lebih dari 1. Ini mungkin pernah dipelajari di pertemuan kedua ya. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya ini sangat menarik ya. Teman-teman bisa baca ini file yang sudah kami sertakan di Google Drive atau bisa juga bacanya bukunya Gilbert Strang ini. Tapi yang beda ya, yang beliau membahas tentang differential equation. Jadi bukan yang introduction ya. Nah, di sini di bukunya itu Differential Equation and Linear Algebra, chapter 6 Eigenvalue dan Eigenvector, di situ membahas terkait ini semua ya. Dia cukup enak penjelasannya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat. Sehingga ini kesimpulannya itu untuk mencari
eigenvalue dan eigenvektor itu gimana caranya? Yang pertama itu mencari determinannya, determinan A minus lambda I sama dengan 0. Kemudian dari situ kita mendapatkan persamaan karakteristik. Nah, kemudian kita cari akar-akarnya. Kita cari akar-akarnya, yang kemudian setelah kita cari akar-akarnya, maka akar-akar tersebut merupakan eigenvalue-nya ya. Nah, setelah kita mendapatkan eigenvalue-nya, kemudian kita mencari eigenvektornya untuk masing-masing eigenvalue-nya ya. Kita cari dengan mencari null space-nya, bisa dengan cara itu, atau cara yang lain misalkan ya tebak-tebak aja. Itu bisa juga kalau misalkan sudah mahir ya. Tapi perlu kalian pahami bahwa itu tidak berlaku untuk matriks yang ukurannya besar ya. Jadi sebisa mungkin lakukan ini. Ya mungkin maksimal sampai matriks ukuran 3x3 atau 4x4 mungkin masih masih mungkin ya dilakukan seperti ini, tapi pasti perhitungan matematisnya sangat banyak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cek kembali apakah eigenvektor dan eigenvalue-nya sudah tepat. Nah, perlu kalian pahami bahwa untuk mencari eigenvalue dan dari matriks yang sangat besar itu berbeda dengan tahapan sebelumnya ya. Ingat itu. Karena kita nggak mungkin mencari matriks yang dimensinya besar. Contohnya kita mencari eigenvalue dari suatu citra atau foto, gambar, video, itu kan kita nggak mungkin cari satu per satu ya. Kita menggunakan persamaan A minus lambda I. Nah, ini komputer juga kecapean untuk menghitungnya ya. Kita pakai cari determinan ini, wah nggak bisa komputer ya. Ini sangat boros istilahnya. Sehingga banyak metode komputasi yang dikembangkan ya. Dan biasanya itu melakukan iteratif ya, dilakukan secara iteratif, perulangan gitu ya. Nah, mungkin yang sudah dijelaskan di kelas itu tentang QR algoritma ya, Pak Ali pernah menjelaskan tentang ini ya, QR algoritma. Dia menceritakan suatu orang yang tidak terkenal di sana tiba-tiba terkenal karena metode yang dia ciptakan, dan itu setelah berpuluh-puluh tahun kalau nggak salah cerita beliau itu di kelas. Seperti itu ya, ini salah satu contohnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum belum tahu ceritanya, mungkin bisa nengok ke kelas A atau B ya, ke teman-teman di kelas C. Atau enggak, banyak metode lain ya untuk mencari mencari eigenvalue ya, seperti itu. Nah, ini pendekatan secara komputasi. Kemudian itu ya, mungkin itu dari saya, terima kasih. Ini nanti dilanjutkan oleh Mas Pandega. Oke, apakah suara saya jelas? Iya, sudah kedengaran. Ini nanti saya matikan aja ya. Share screen-nya gantian. Oh, lanjut aja mungkin Mas. Saya agak susah Ya. ya. Kalau bisa minta Gitu. tolong. Iya. Iya, makasih Mas. Oke, jadi tadi sama Mas Aska sudah dijelaskan beberapa hal terkait eigenvalue dan eigenvektor ya. Jadi bahkan ada penerapan-penerapan yang itu sedikit advance mungkin bagi kalian yang masih semester 2 gitu kan. Tapi bisa tak pastikan ya bahwa semua itu nanti bakal banyak kepakai gitu, eigenvalue, eigenvektor ke depan banyak banget di berbagai bidang ya. Maka itu emang salah satu konsep yang cukup menarik juga dan sangat berguna juga konsep eigenvalue, eigenvektor. Nah, selanjutnya terkait diagonalisasi, ini mungkin cepat aja nanti. Jadi konsepnya kita ingin membuat suatu matriks itu jadi diagonal ya. Jadi matriks diagonal yang atas segitiga atas segitiga bawahnya 0 gitu. Nah, nanti ada x-nya, ada lambdanya gitu-gitu. Coba next. Nah, gimana caranya itu dengan tadi konsep eigenvalue dan eigenvektor gitu. Jadi ketika ada di kita punya banyak eigenvalue dan banyak eigenvektor gitu kan. Kita coba menggabungkan semua itu. Ini x1, x2 itu vektor ya. Dia vektor, enggak bukan nilai, bukan angka gitu. Ini vektor. Terus salah satu nulis matriks kayak gitu ya caranya ya. Jadi bisa ditulis gitu aja, itu udah mendeterminkan vektor gitu. Ya, terus bisa dibuat matriks lambdanya. Lambdanya bisa dibuat matriks diagonal kan. Kalau kalian coba buktikan nanti hasilnya sama ya, antara baris kedua dan baris ketiga itu nanti hasilnya sama. Bisa coba buktikan. Nah, terus kalau kita definisikan yang awalnya ini ya, yang awalnya AX1 sama dengan lambda 1X1, kita buat general jadinya A besar X besar sama dengan X besar kali lambda kapital ya itu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita pindahin sedikit jadinya X inverse jadinya kayak gitu. Oke, next.
Nah, kenapa sih kita butuh diagonalisasi gitu? Kenapa kita butuh ribet-ribet? Ada kayak gitu, kenapa ada teori ini gitu kan? Nah, itu terkait dengan simplifikasi komputasi ya. Jadi kan nanti banyak diterapkan di komputasi gitu kan. Biar ngitungnya gampang juga, dari segi manusia itu gampang, dari segi komputer itu lebih ringan gitu. Misalnya untuk kasus matriks berpangkat ya, matriks berpangkat yang kita pangkatkan A-nya, tapi secara eigenvalue eigenvektor sebenarnya tinggal mengangkatkan eigenvalue-nya aja gitu. Jadi nanti ketika sudah didiagonalisasi, sudah dipisah gitu kan, nanti ketika kita ngitung tinggal dihitung pangkatnya aja gitu. Dan hitung pangkat matriks diagonal yang dipangkatkan itu mudah ya. Jadi kalau matriks biasa kan pangkatnya harus mengalikan ya. 1, 2, 3, 4 ya harus dikalikan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau matriksnya diagonal itu mengangkatannya gampang, tinggal tiap elemennya dikalikan dirinya sendiri gitu. Jadi itu simpel dan komputasinya jauh lebih cepat daripada perkalian matriks biasa. Nah, di kasus lainnya juga banyak dipakai ya, komputasi dengan matriks diagonal itu akan lebih mudah dan ringan gitu. Karena ya cuma diagonal aja, banyak nolnya gitu kan, jadinya lebih mudah dan lebih ringan. Nanti bakal banyak kepakai juga kayak tadi dicontohkan Mas Aska. Oke, next. Nah, tapi sudah sedikit catatan terkait diagonalisasi gitu. Nah, ini kalau kalian lihat kan ada ini ya, ada komponen X inverse gitu kan. Dan X-nya ini adalah isinya adalah eigenvektor dari A. Jadi X itu isinya vektor-vektor dari eigenvektor dari A ya. Jadi X1 itu eigenvektor salah satu eigenvektor dari A, X2 juga eigenvektor dari A, dan seterusnya gitu. Nah, di sini karena kita ingin menginverse X gitu kan, maka sesuai teori matriks itu ini ya, X1, X2 dan seterusnya itu harus saling independen. Harus saling independen gitu. Kalau nggak independen nanti A-nya nggak bisa di-inverse. X-nya nggak bisa di-inverse gitu. Nah, tapi kita punya teori juga, ada teori bahwa jika kita punya eigenvalue dari matriks A, yang eigenvalue itu seluruhnya berbeda-beda gitu kan. Kita sudah ada eigenvalue nih, kita tahu bahwa ini beda-beda semua gitu kan. Maka kita bisa memastikan bahwa eigenvektornya itu nanti akan saling independen gitu. Ini sudah pasti. Jadi kalau nanti eigenvalue-nya itu beda-beda, maka kita juga bisa memastikan bahwa X-nya nanti bisa di-inverse. Itu salah satu teorema yang bisa kita perhatikan ya. Nah, gimana kalau nah ini, gimana kalau eigenvalue-nya sama gitu? Apakah berarti eigenvektornya saling independen? Nggak saling independen gitu kan? Nggak tentu juga gitu. Ketika eigenvalue-nya itu ada yang sama, maka eigenvektornya bisa independen juga gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ketika nah ini di sini kita punya contoh diagonalisasi untuk diagonalisasi ya. Matriksnya simpel aja. Nah kita bisa nyari eigenvalue-nya dengan mudah ya. Tinggal dikurangi lambda i gitu kan. Tinggal bagian diagonalnya dikasih min lambda semua gitu kan. Terus dikali cari determinannya, kalikan biasa, ketemunya nanti gitu-gitu ya. Itu ketemu lambda 1 sama dengan 2. Nah ini ya, lambda 2 dan lambda 3 itu sama, dia kembar gitu kan. Dia punya eigenvalue yang kembar, yaitu min 1 nilainya. Nah kita coba untuk yang lambda 1 sama dengan 2, kita coba nyari eigenvektornya. Caranya tadi ya, soal dijelasin Mas Aska, tinggal disama dengankan 0 gitu kan, persamaannya. Nah, berarti tinggal sesuai yang di situ ya. Tinggal min 2, 1, 1, ini itu kali X1, X2, X3 gitu kan. Nah, itu kalau dihitung, meskipun ini nggak straightforward ya, nggak straightforward, perlu ada kayak main persamaan gitu-gitu, atau kalau enggak main eliminasi matriks. Intinya nanti bakal dapat X1 sama dengan X2 dan X3 sama dengan 1 sama dengan X3 gitu. Nanti ada agak cukup panjang kesananya, tapi dapatnya itu. Nah, itu kalau kita otak-atik dikit, jadinya ini ya, eigenvektornya adalah X1, terus ada vektor 1, 1, 1 gitu. Jadi yang perlu diingat di sini ya, bahwa eigenvektornya itu bukan 1, 1, 1, bukan 1, 1, 1, tapi semua vektor yang kelipatannya 1, 1, 1 gitu. Karena eigenvektor itu ya, dia bisa span juga. Oke, next. Nah, gimana kalau untuk yang lambda eigenvalue-nya min 1 gitu. Nah, di sini kita coba masukkan kayak tadi, ketemunya tadi ya matriks yang cukup menarik, satu semua nilainya gitu kan. Nah, di sini kita kalikan biasa, diperoleh itu ya X1 plus X2 plus X3 sama dengan 0. Maka kita dapat kesimpulannya 1 sama dengan min X2 min X3 gitu kan, kita masukkan. Nah, di sini menarik ya, di sini ada yang menarik bahwa eigenvektornya itu bukan cuma kayak tadi ya, tadi kan X1 kali 1, 1, 1 gitu kan.
Yang di sini itu adalah kombinasi gitu. Kombinasi yang di sini. Eigenvektornya adalah X2 kali min 110 tambah X3 kali min 101 gitu. X2 sama X3 itu angka terserah ya, itu angka bebas koefisien aja. Nah, di sini kita punya dua suku atau jadinya dua dimensi gitu. Maka di sini meskipun eigenvalue-nya itu satu, eigenvalue-nya kembar satu, tapi kita lihat seakan ada dua buah eigenvektor gitu. Seakan-akan ada dua buah eigenvektor terpisah. Nah, ini sebenarnya satu eigenvektor ya, satu eigenvektor tapi dia punya dua dimensi gitu. Nanti kalau belajar lebih lanjut namanya subspace ya, subspace dimensi 2 gitu. Nah, dari sini kita bisa menyusunnya ya. Next, kita bisa menyusun 3 eigenvektor tadi, meskipun sebenarnya 2 ya, 2 eigenvektor, tapi yang satu kan dua suku ya, 2 dimensi gitu kan. Kita bisa susun jadi itu ya yang di matriks 111 min 1 min 110 min 101 gitu kan. Terus yang satunya tinggal di inverse. Nah, ini karena dia independen, saling independen eigenvektornya, kolom-kolomnya saling independen, maka dia nanti bisa di inverse. Jadi kita bisa lakukan diagonalisasi untuk matriks ini gitu. Oke, mungkin sekian terkait diagonalisasi matriks. Selanjutnya berarti ini pindah ke kelas yang paralel ya, Mas? Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, silakan. Sepertinya belum ada ya. Oh ada, monggo. Ya, silakan. Oke. Makasih sebelumnya Mas Rizky sama Mas Pan juga penjelasannya. Dari tutor ini sama beberapa kelas-kelas kemarin, saya sama Pak Ali itu saya lihat penjelasannya kurang lebih tuh kebanyakan di matriks 2x2. Sedangkan saya yakin nanti di UTS, UAS, bahkan kuis kemarin pun tuh soalnya nggak ada yang 2x2 tapi 3x3. Mungkin boleh nggak kita bahas lebih dalam lagi ke yang di atas 2x2, mungkin 3x3 atau 4x4. Mungkin dari kakak-kakak tutor sekalian cara yang cepat atau triknya biar ngerjain dengan oke gitu. Makasih iya. Kak. Oh ya, sama-sama. Ya, makasih banyak ya pertanyaannya ya. Itu betul sekali ya, karena nanti ketika UTS atau UAS itu kita dihadapkan bukan hanya matriks 2x2 tapi lebih besar. Dan di dunia nyata lebih besar lagi gitu ya. Matriksnya bisa sampai ribuan. Nah, triksnya yang pertama memang untuk eigenvalue dan eigenvektor ini kita memang konsepnya seperti ini, dan untuk mencarinya yang pertama itu kita perlu tahu karakteristik dari si ini ya. Ini mungkin apa ya, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, jadi apa ya, istilahnya sharing gitu ya. Mungkin dari Mas Pandega atau tutor lain mungkin nanti bisa menambahkan. Yang pertama itu kita perlu tahu dulu karakteristiknya. Karakteristik apa? Karakteristik matriks. Nah, sebelum kita melakukan perhitungannya, misalkan kita lihat, oh ini matriksnya dia singular ya. Artinya dia masing-masing kolomnya itu ada kolom yang tidak independen, maka sudah kita bisa pastikan bahwa di situ ada eigen value yang nilainya sama dengan 0 ya. 1. Nah, itu udah dapat tuh satu eigen value, jadi tanpa kita perlu melakukan perhitungan 1 itu. Kemudian misalkan kita ya, kalau di sebentar coba. Misalkan kita contoh lain. Oh, ini matriksnya Markov matrix ya. Markov matrix berarti apa? Kita lihat gimana cara tahu itu Markov matrix. Kita jumlahkan masing-masing kolomnya itu ketemu semuanya sama dengan 1 ya. Maka di situ kita bisa simpulkan bahwa di sini ya, di sini pasti ada eigen value yang nilainya sama dengan 1 ya, sama dengan 1 kayak gitu. Nah, ini tolong dikoreksi kalau nggak salah ya. Jadi untuk Markov matrix itu eigen value terbesar itu sama dengan 1 gitu. Seingat saya itu. Nanti mungkin bisa dicek. Kemudian misalkan kita contoh lagi nih. Contohnya kita ini kita ketemu matriks yang simetris ya. Apa coba karakteristik matriks simetris? Walaupun dia ukurannya besar banget ya. Karakteristiknya adalah eigenvektornya dia itu perpendikular atau dia tegak lurus gitu ya. Nah, ini menariknya dari untuk mencari eigen. Jadi ketika kita dihadapkan suatu matriks ya, itu kita perlu tahu karakteristiknya. Nah, karakteristik dari masing-masing matriks. Gimana cara tahunya? Nah, ini perlu
sering apa istilahnya, mau nggak mau ya kita literatur ya itu. Mungkin itu dari saya. Kemudian untuk perhitungan eigenvektornya kurang lebih sama ya. Pokoknya kalau untuk step-stepnya kurang lebih seperti itu. Cuman untuk lebih cepatnya yaitu kita perlu tahu karakteristiknya, itu yang paling penting. Kan ada tambahan dari Mas Pandega atau tutor yang lain? Monggo. Oh iya, mungkin nambah dikit. Jadi tadi ya benar banget untuk biar apa ya, kerja cerdas, biar kerja cerdas itu emang perlu tahu karakteristik matriksnya ya. Kayak misal ada matriks identitas ukuran 1000 kali 1000 itu suruh nyari eigenvalue eigenvektornya. Itu nggak sampai 1 detik juga bisa ketemu karena cuma matriks identitas gitu. Nah, terus tapi selain kerja cerdas ya, emang ketika nanti di praktiknya gitu kan, itu mau nggak mau memang perlu cepat ngerjainnya, perlu cepat ya, nggak cuma paham, nggak cuma tahu trik-triknya, tapi memang perlu cepat gitu. Nah itu salah satu yang penting itu memang latihan ya, banyak-banyak latihan gitu. Jadi ketika nanti dapat PR atau dapat apa ya kerjaan itu memang sangat perlu untuk dicoba sih. Karena emang dari latihan itu bakal kerasa banget ya, bakal terbiasa gitu. Itu value eigenvektor itu udah nggak perlu mikir lagi karena udah biasa gitu kan. Karena udah sering-sering latihan, maka itu penting banget ya. Nggak cuma paham tapi juga perlu sering-sering latihan juga gitu. Ya, betul. Mungkin ada yang lain? Saya ingin Oh ya, menambahkan silakan, Mas. Sutiro. Oh ya, tadi kan Josephine cukup istilahnya bilang kalau kuisnya itu yang diajarkan 2x2 tapi kok yang dia di kuis kok 3x3. Nah, tadi saya sempat buatkan channel khusus untuk diskusi, yaitu di tim sini saya buatkan channel discussion channel. Nah, nanti bagi teman-teman, jadi sifatnya kayak seperti Stack Overflow gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan, silakan di-post di sana dan siapapun boleh menjawab ataupun boleh bertanya kayak gitu sih. Mungkin itu sebagai untuk membantu teman-teman untuk menyampaikan apa yang kira-kira kesulitan di sana kayak gitu. Dan itu tidak harus tutor yang menjawab kayak itu. Misalkan teman-teman punya jawaban, silakan untuk masuk untuk ngepost di discussion channel tersebut. Kira-kira gitu sih. Ya. Iya betul. Ya. Kan ada ini saran Sud untuk itu yang tadi itu. Gimana? Nambahin kalau misalkan ya, apa menjawab problem yang tadi matriksnya ukuran besar itu seperti apa gitu untuk biar cepat mengerjakannya, entah itu mengerjakan determinan atau mencari eigenvalue kayak gitu. Apa ya? Berdasarkan pengalaman aja nggak apa-apa sih. Kalau aku mungkin belum ada ide untuk itu sih. Mungkin lebih dieliminasi itu membantu ya dalam pencarian, kan eliminasi menjadi banyak nol. Nah, kan kita tahu bahwa kalau determinan itu setelah mengalami eliminasi itu dia tetap resolve determinannya karena ada row operation ataupun column operation. Nah, nanti kalau misalkan kalian dikasih 5 kali 5 dan full non zero, nanti lakukan aja eliminasi gitu, lakukan aja eliminasi baru nanti dicari determinannya. Itu it's fine aja, asalkan kalian ngasih keterangan bahwa eliminasi itu tidak merubah determinan, kalian sebutkan rule berapa di sana. Kalau perlu malah mungkin kalian meng-proof rule tersebut. Mungkin kalau tertarik terkait itu, kemarin saya udah post di pembahasan PR-nya. Nah, di sana saya kasih ada beberapa proof terkait rule-rule di sana. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kalau nggak ada tambahan, langsung ke channel apa tuh? Iya. Channel tiap channel ya. Kayak Ya gitu. mungkin itu ya. Terima kasih banyak. Sudah terjawab ya. Itu juga betul kata Sutiro, berarti nanti ya betul ya. Sudah terjawab ya. Iya, makasih banyak Mas. Oh ya, sama-sama. Oke, ini sudah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan ke